Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kualemai. Hari ini kita akan menyelami perjalanan luar biasa dari sosok yang mungkin paling ledak-ledak di jagat komik Hulk. Tapi kita tidak akan berhenti di dia cuma monster hijau. Kita akan mengeksplorasi asal-usulnya, evolusi karakternya, tema psikologis yang mendalam, dan kenapa Hulk tetap relevan hingga saat ini. Semua ini dikemas dengan narasi informatif supaya Anda betah dan mendapatkan fakta-fakta yang mungkin belum Anda tahu sebelumnya. Mari kita mulai dari awal. Karakter Hulk diciptakan oleh dua legenda, Stan Lee dan Jack Kirby. Dia pertama kali muncul dalam buku komik The Incredible Hulk 1 pada bulan Mei tahun 1962. Kisah klasiknya menceritakan Dr. Robert Bruce Banner, seorang ilmuwan jenius yang bekerja pada sebuah proyek bom gamma. Saat uji coba, seorang remaja bernama Rick Jones nekat masuk ke area ledakan. Banner dengan heroik mendorong Rick ke tempat aman. Tapi akibatnya, ia sendiri yang terkena ledakan radiasi gamma dalam dosis masif. Sejak saat itu, setiap kali Banner marah atau tertekan, ia berubah menjadi monster raksasa. Nah, ada fakta menarik nih. Di edisi pertamanya, Hulk sebenarnya berwarna abu-abu, bukan hijau. Ini karena ada kesulitan teknis dalam proses pencetakan warna saat itu. Warna abu-abunya seringkali tidak konsisten dari satu panel ke panel lain. Akhirnya, mulai edisi kedua, Stan Lee memutuskan untuk mengubahnya menjadi hijau, karena warna hijau lebih mudah dicetak secara konsisten. Inspirasi karakter ini sendiri datang dari kisah klasik seperti Dr. Jekyll dan Mr. Hyde dan monster film Frankenstein, yang mengangkat konsep manusia biasa yang di dalam dirinya menyimpan kekuatan besar sekaligus sisi gelap yang menakutkan. Jadi, apa sih yang membuat Hulk istimewa? Bukan sekadar monster hijau yang kuat. Kuncinya ada pada konflik internal yang sangat manusiawi. Kita melihat pertarungan abadi antara intelektualitas Dr. Banner yang tenang dan emosi liar Hulk yang tak terkendali. Ini adalah metafora sempurna tentang manusia melawan monsternya sendiri. Semua terkurung dalam satu tubuh. Kekuatan Hulk memang luar biasa, ia hampir tak bisa dihancurkan. Punya kemampuan penyembuhan super cepat, dan sering disebut sebagai yang terkuat di Marvel Universe. Kekuatannya bahkan bertambah seiring dengan tingkat kemarahannya. Semakin marah, semakin kuat dia. Namun, di balik kekuatan fisik itu, karakter Hulk menggali tema-tema yang sangat dalam. Ada rasa bersalah yang terus menghantui Banner atas kerusakan yang disebabkan oleh Hulk. Ada perasaan pengasingan karena dunia takut padanya dan selalu memburunya. Ada kemarahan yang tak terkendali dan pencarian identitas yang tak pernah usai. Apakah dia Banner atau Hulk? Seri komik modern seperti The Immortal Hulk yang rilis dari 2018 hingga 2021 bahkan membawa tema ini ke level horor psikologis, mengeksplorasi aspek identitas ganda dan sisi monster dalam diri kita dengan cara yang sangat cerdas dan menyeramkan. Seiring waktu, cerita Hulk berkembang secara dramatis. Setelah debutnya di The Incredible Hulk 1, seri aslinya ternyata hanya berjalan 6 edisi sebelum dibatalkan. Mungkin saat itu pembaca belum siap dengan konsep yang begitu kompleks. Tapi Hulk tidak menyerah begitu saja. Dia kembali muncul dalam seri Tales the Astonished bersama karakter lain mulai Oktober tahun 1964. Dan dari sana popularitasnya terus meroket. Beberapa penulis hebat, seperti Peter David, dianggap telah membawa karakter Hulk ke tingkat penceritaan yang jauh lebih dalam dan emosional selama puluhan tahun. Dia menggali berbagai persona Hulk, dari Savage Hulk yang kekanak-kanakan, Joe Fixit yang licik, hingga Profesor Hulk yang cerdas. Untuk merayakan perjalanannya, bahkan ada proyek seperti Hulk Grand Design oleh Jim Rock yang menceritakan ulang sejarah karakter ini selama puluhan tahun dalam satu seri komik yang indah. Lalu, kenapa setelah lebih dari 60 tahun, Hulk tetap relevan dan populer? Pertama, karena konfliknya universal. Setiap orang dari kita pasti pernah merasakan ada monster dalam diri, kemarahan yang sulit dikendalikan, perasaan tidak diterima, atau sisi gelap yang kita sembunyikan. Hulk adalah representasi ekstrem dari perasaan itu, dan kita bisa berempati padanya. Kedua, adaptasinya di berbagai media. Dari komik, Hulk melompat ke serial TV ikonik tahun 70-an, film layar lebar, kartun, hingga video game. Setiap adaptasi ini memperkenalkan Hulk ke generasi baru. Ketiga, variasi ceritanya. Kisah Hulk sangat fleksibel, bisa menjadi cerita aksi hancurkan semuanya, drama psikologis yang menyentuh, hingga horor kosmik. Dan terakhir, Hulk adalah ikon kekuatan fisik sekaligus kerentanan emosional. Di balik otot hijaunya yang raksasa,
Ada hati yang rapuh dan jiwa yang terluka, membuatnya lebih dari sekadar mesin penghancur. Sebagai penutup, mari kita gali beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui. Seperti yang sudah dibahas, warna asli Hulk adalah abu-abu. Fakta lainnya, karena merupakan salah satu karakter paling awal di Marvel, edisi pertama komiknya, The Incredible Hulk 1, sekarang menjadi barang koleksi yang sangat mahal. Harganya bisa mencapai ratusan ribu dolar. Selain itu, seri Immortal Hulk benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap komik superhero dengan memberikan pendekatan horor dan metafisik yang sangat berbeda. Ini membuktikan bahwa karakter seperti Hulk bisa terus berevolusi dan tetap relevan dengan zaman. Brothers and Sisters, meskipun sosok Hulk terkenal karena amarah dan kekuatan destruktifnya, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Terkadang, dalam diri kita ada sisi yang tidak bisa kita kontrol, seperti Hulk yang muncul saat benar tertekan. Mengakui dan memahami sisi itu adalah langkah pertama untuk menjadi pribadi yang utuh. Kekuatan sejati bukan hanya soal otot, tapi tentang kemampuan menjaga ketenangan, memahami emosi, dan mengambil tanggung jawab. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, mau meledak dan merusak, atau mengubah amarah itu menjadi kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Seperti bagaimana Hulk seringkali menjadi pahlawan bagi yang lemah. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan karakter Hulk bersama saya. Semoga apa yang kita gali kali ini tak hanya sekadar cerita monster hijau, tetapi juga menjadi inspirasi bahwa dalam diri kita semua ada potensi besar, ada tantangan, dan ada kesempatan untuk memilih versi terbaik dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap kualem, dan teruslah belajar dari cerita-cerita hebat seperti Hulk. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.